Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Win. Anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini Ibu tampilkan dengan nuansa hitam dengan warna gabungan yang ceria, agar kita selalu merasa tenang dan selalu bergembira. Selalu saya pesankan untuk menjaga kesehatan, disiplin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika berada di luar rumah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sekarang kita mulai pembelajarannya. Siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang tidak kalian pahami, yang nantinya bisa kalian tanyakan melalui WA atau forum Google Classroom. Materi hari ini adalah mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk pembelajaran kali ini yaitu, setelah mengikuti PJJ ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif dengan benar. Pengertian dari pidato persuasif yaitu, pidato persuasif merupakan jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya. Jadi kata persuasif itu mempengaruhi atau membujuk. Tujuan dari pidato persuasif yaitu meyakinkan audien atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita sampaikan dalam pidato tersebut. Cara memersuasi atau membujuk dalam pidato persuasif itu ada 3 macam, yaitu emosi, logika, dan etika. Ketiga hal ini harus kita cantumkan atau kita pilih salah satu di dalam menyampaikan pidato persuasif yang kita lakukan. Yang pertama, di dalam memersuasi audien atau kata-kata yang kita gunakan di dalam pidato persuasif, itu harus kita pikirkan etikanya. Nah, etika yang kita maksudkan di sini adalah gunakan dengan pendekatan etika atau sopan santun. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, kalimat ini tidak berlebih-lebihan, tetapi di sini terdengar beretika atau sopan, sehingga audien itu tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Ini yang dimaksud dengan menggunakan pendekatan etika di dalam pidato persuasif. Cara memersuasi yang kedua yaitu melibatkan emosi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu menggugah perasaan audiensi atau
emosi audien itu kita bangkitkan agar mau mengikuti apa yang kita inginkan. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, mana yang menggugah perasaan audien? Di sini kita lihat kata memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita. Nah, kita dikatakan mencuri hak anak cucu di masa yang akan datang. Nah, ini yang menggugah perasaan audien, menggugah emosinya, sehingga mau melakukan apa yang kita inginkan, yaitu mendaur ulang segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan agar anak cucu kita tetap memiliki sumber daya alam yang bagus. Nah, ini yang dimaksud dengan memersuasi dengan memanfaatkan emosi dari audiens. Yang ketiga, dalam memersuasi kita tetap harus menggunakan logika. Yang dimaksud logika di sini, apa yang kita ucapkan itu harus masuk akal. Jangan bersifat khayalan atau bersifat sesuatu yang mustahil bisa dilakukan. Contohnya di sini, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang ada. Nah, di sini logikanya adalah akibat pohon yang ditebang, otomatis hewan-hewan itu akan merasa kehilangan rumah, sehingga dia atau mereka berlarian ke sana kemari. Tetapi kalau kita melakukan daur ulang yang berkelanjutan dengan menanam pohon dan sebagainya, maka kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang ada, dan otomatis dapat menyelamatkan hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, ini yang dimaksud, apa yang kita sampaikan harus mengikuti atau harus masuk akal, yang bisa diterima dengan akal apa yang kita sampaikan, sehingga audien itu bisa dengan rela mengikuti apa yang kita inginkan tanpa merasa dipaksa, karena mereka menganggap, oh iya benar, secara logika memang benar apa yang disampaikan. Ini cara memersuasi yang ketiga. Berikut ini adalah contoh pidato persuasif. Nah, anak-anak bisa membacanya dan mencermatinya. Mana kalimat yang menunjukkan persuasi atau kalimat yang memersuasi audien dari segi etika, logika, dan emosi. Sebenarnya sudah saya beri tanda dengan warna yang berbeda, akan tetapi tidak saya tunjukkan ini yang etika, ini logika, atau yang emosi. Nah, anak-anak bisa menunjukkan sendiri sebagai bahan untuk latihan. Oke anak-anak, selamat berlatih ya. Syukur alhamdulillah. Demikian tadi materi mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Selamat berlatih ya.
Terima kasih karena sudah mengikuti channel Wins Kayun dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.